Pernahkah kita berpikir the last common ancestor, when and who? Ini adalah ujungnya adalah teori Darwin. Apa yang disampaikan oleh Sugeng ini ujungnya adalah teori Darwin. Berdasarkan teori DNA, Adam itu bukan manusia pertama yang ada di bumi. Siti Hawa itu bukan wanita pertama yang ada di bumi. Dan asal muasal manusia bukan Adam, bukan seperti yang disampaikan di dalam agama, bukan seperti itu. Tetapi dari apa? Dari simpanse, dari kera. The last common ancestor manusia itu adalah kera. Silakan Anda selidiki sendiri. Kalau Anda percaya dengan teori DNA ancestry, Anda akan ketemu leluhur Anda adalah monyet. Ya mungkin itu mungkin itu leluhurnya si Sugeng. Bagi sebagian orang yang tidak mengerti apa yang disampaikan Sugeng itu sangat ilmiah sekali. Itu semua cuma astrologi, cuma ramalan, nggak ada kepastiannya. Semua ahli DNA mengatakan itu semua hanya perkiraan which is ramalan, tidak bisa dipastikan 100%. Saya beri contoh nih. Kita semua sepakat antara leluhur Bani Israel dengan leluhur Quraisy adalah sama, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai 2 putra, Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail menurunkan Bani Adnan, yang akhirnya dari Bani Adnan muncullah Quraisy, dari Quraisy muncullah Bani Hashim. Demikian pula dari putra yang berikutnya yaitu Nabi Ishak, yang dari Nabi Ishak muncullah Bani Israel. Harusnya kalau ayahnya satu yaitu Nabi Ibrahim, anak-anaknya harusnya dalam satu haplogrup. Ini bagaimana anak-anaknya bisa berbeda-beda haplogrup? Si Sugeng bicara ini bagaimana ceritanya? Leluhurnya J, kok ada yang G? G ini siapa? Kok bisa ada 4 haplogrup? Bagaimana bisa? Misalnya ini, Sugeng mengatakan bahwa haplogrup dari Nabi Ibrahim adalah ini JY6074. JY6074 itu adalah haplogrup dari Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail JL859 dan Nabi Ishak JZS2121. Berarti harusnya putra-putra mereka ini semuanya adalah J, karena orang tuanya J semua nih. Kan secara teori DNA kan harusnya begitu, ya kan? Tapi kenyataannya coba kita lihat JY. Pertama dari sisi the most recent common ancestor-nya. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu 3100 tahun yang lalu ada. Kalau 3100 tahun yang lalu itu zamannya Nabi Daud, bukan zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim secara bukti sejarah itu lebih dari 4000 tahun yang lalu. Bukti historisnya seperti itu. Ini bagaimana? Ramalan DNA menyelisihi bukti sejarah, fakta historis 1000 tahun. Ini kan sudah nggak mungkin, ya. Ini baru dari sisi JY6074. Coba kita lihat dari hasil studi ilmiah mengenai genetik dari Bani Israel. Saya sudah sampaikan ini. Ada beberapa studi dari Hammer, dari Behar, dari Semino, dari Nebel, dari Shen. Ternyata Bani Israel tuh ada beberapa haplogrup. Ada E, ada G, ada C, ada P. Dari P ada Q, ada R. Bagaimana ini menjelaskannya? Ya kan? Ada E. E berarti dia lebih dulu daripada Nabi Ibrahim itu sendiri. The most recent common ancestor-nya 52.300 tahun, 52.300 years before present. Ini haplo E-nya. Padahal GHIJK adalah turunan dari F. Ya, ada hubungannya dengan E. Dari F, C, kemudian CT. CT ini menurunkan D dan E. Dan E, the most recent common ancestor-nya 52.300 years before present. Studi yang dilakukan kepada Yahudi Ashkenazi. Ada banyak haplogrup. Ada G juga, ada J juga, ada Q juga, ada R juga, E juga, jumlahnya nggak sedikit. Kemudian ini secara pattern lineage kepada Yahudi Portugis. Ini juga sama. Ada E, ada G, ada I, ada J, ada J1, ada J2, ada T, ada R1, ada R. Bagaimana mereka bisa menjelaskan ini? Termasuk Yahudi yang ada di Jerba yang kemarin saya jelaskan. Itu juga haplogrupnya macam-macam. Bagaimana itu? Ada E, ada G, ada J, ada Q, ada R. Kemudian di sini nih. Ini juga. Ini masalah juga ini. Nih menurut Sugeng JL859 ini adalah haplogrup dari suku Quraisy. Haplogrup dari suku Quraisy. Tapi dia the most recent common ancestor-nya 1400 tahun yang lalu. Kemarin di konten saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau ini dipakai, maka Rasulullah bukan bagian dari suku Quraisy. Kenapa? Karena Rasulullah lebih dulu ada daripada suku Quraisy ini ada. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Berarti 1452 tahun yang lalu. Sementara suku Quraisy-nya baru ada 1400 tahun yang lalu. Bagaimana bisa selisih 52 tahun? Padahal kita lihat nih, asal muasal dari suku Quraisy itu adalah dari Fihir. Dari Fihir ke Rasulullah adalah 11 generasi. Artinya ada sekitar 330 tahunan selisihnya. Di sini dikatakan 1400 tahun, padahal Rasulullah lahir 1452 tahun yang lalu. Harusnya suku Quraisy ini adanya lebih dari 300 tahun sebelum Rasulullah lahir. Oke, kemudian Bani Israel yang kata Sugeng ada di haplogrup JZS2121, ya kan? Harusnya semua Bani Israel ada di haplogrup itu. Ternyata tadi sudah saya sampaikan mayoritas dari Bani Israel Ashkenazi justru bukan di haplogrup J1, tapi di mana? Ada di banyak macam-macam. Yang di haplogrup J1 cuma 17%, 19%, 20%, tidak lebih dari 20%. Artinya 80% dari Bani Israel dari anak turun Nabi Ishak justru bukan di haplogrup J1. Jadi apa yang disampaikan oleh Sugeng meleset semua, nggak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Makanya kan harus ada kajian antropologi. Nggak bisa mengandalkan rumusan matematika gitu aja. Anda harus lihat di lapangan. Keadaan di lapangan justru tidak sesuai dengan rumusan matematika Anda, Anda ngitung-ngitung bagi ini dibagi ini kali ini itu ini, tapi di lapangannya berbeda kan
gitu kan. Oke, nah ini coba kita lihat. Ini sebaran distribusi dari orang-orang Yahudi. Kita lihat nih, ini Askenazi Kohennya nih. Ada di semua haplogroup. Di E ada Kohen, di G juga ada Kohen, di J juga ada Kohen, di Q juga ada Kohen, di R ada Kohen, dan lain-lain ada di haplogroup yang lain juga. Termasuk Askenazi, non Askenazi Kohen. Nih, ada banyak sebarannya. Nah, ini kita lihat nih diagramnya. Ini yang Askenazi Israel, dia ada di semua haplogroup nih. Ada di E, ada di G, ada di J ya macam-macam di haplogroupnya. Ada di E, ada di G, ada di J, ada di Q, ada di R, ada di lain haplogroup juga ada. Bagaimana itu menjelaskannya? Padahal orang tuanya satu, Nabi Ishak. Haplogrupnya katanya J. Ini kenapa kok bisa ada E, kok bisa ada G, kok bisa ada yang Q, kok bisa ada yang R, E dan G? Itu ketemunya di mana? Padahal kata Sugeng orang tuanya satu, JZS 2121. Kenapa anak turunnya bisa E, G, J, Q, R? Kenapa? Coba kita perhatikan nih. Walaupun benar kelompok Kohen terlihat banyak berada di JP58, tapi mereka sama sekali tidak berada di bawah haplotype Ibrahimi yang versi mitosnya si Sugeng tadi itu, yaitu JFGC 8712. Malah Yahudi Kohen di Pulau Jerba yang diakui keasliannya selama lebih dari 2600 tahun, dan juga Yahudi Isfahan, haplogroup mereka sama sekali tidak berada di bawah haplogroup JFGC 8712. Nah, ini Yahudi yang di Pulau Jerba. Dia JFGC 8712. Padahal mereka dianggap sebagai Yahudi yang paling otentik. Dari itu saja menunjukkan bahwa mitos haplogroup Ibrahimi itu sudah rungkat, udah nggak sesuai semua dengan kelompok keturunan Nabi Ishak. Mereka kenyataannya tersebar di banyak haplogroup, dan juga di kelompok keturunan Nabi Ismail. Ternyata mereka ada di banyak haplogroup juga. Kemudian suku-suku Arab yang dikenal dalam sejarah sebagai suku-suku Adnani dan keturunan Nabi Ismail sama sekali tidak ada yang berada di bawah JFGC 8712. Contohnya adalah grup Al bin Ali yang merupakan bagian keturunan dari kabilah Bani Sulaim. Nah, coba kita lihat Bani Sulaim. Dan Bani Sulaim di sini adalah keturunan dari Qais. Nih, Bani Qais. Di sini ada Qais. Ada Qais bin Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dia merupakan keturunan Ibrahimi karena dia bin Adnan. Dan di antara keturunannya adalah para keluarga As-Sabah, yaitu Amir Kuwait yang sekarang ini. Bahkan ada pertalian nasab antara Bani Sulaim dengan Rasulullah dari jalur ibu. Jadi Sayyidah Aminah itu masih ada darah dari keturunan Bani Qais. Kemudian sampel DNA mereka, nih kita lihat nih. Nih sampel DNA mereka ternyata haplogrupnya G. Nih ini G. Jangan khawatir, dia ambil paket yang lengkap. Lokusnya penuh semua nih. Kalau Anda mengatakan haplogrup G bukan dari keturunan Arab, ini justru Arab yang original. keturunan Adnan ya, dan masih ada pertalian keluarga dengan Rasulullah. Sayyidah Aminah itu masih ada keturunan dari Bani Qais. Yang dari Bani Qais ini menurunkan Bani Sulaim, dan ternyata setelah dicek DNA-nya dari Bani Sulaim, mereka haplogrupnya G. Gimana itu penjelasan ilmiahnya, Geng? Ya. Nah, itu puluhan orang dari grup Al bin Sulaim yang keturunan Adnan semuanya di haplogrup G semua nih. Nah, ini ada puluhan yang dari Bani Sulaim ini G, dan ini dari G Arabia, dan ini semuanya G nih. Nih G semua nih G semua. Saudi Arabia, Kuwait, Irak, semua G nih. Gimana Anda jelasinnya? Gimana, Geng? Kemudian nih ada lagi nih. Sekarang kita cek lagi nih. Nah, ini benar-benar kita predel ini si Sugeng nih. Geng. Nah, kita lihat di sini. Untuk Quraisy, Sugeng menggunakan Y12869. Padahal harusnya JL859, bukan Y12869 yang dimitoskan sebagai SNP dari Sayyidina Abu Thalib. Sejarah menyebutkan suku Quraisy itu terdiri dari banyak kabilah. Misalnya kabilah Bani Makhzum itu ada Khalid bin Walid, juga dari Bani Umayyah ada Abu Sufyan, ada Muawiyah, ada Utsman bin Affan, dan juga dari Bani Hashim terutama. Di antaranya Rasulullah dan keluarganya. Juga adalah Bani Taim. Nih saya tunjukkan nih. Kita lihat di gambar nih. Nah ini, padahal suku Quraisy di sini banyak. Ada Bani Taim, ada Bani Adi. Ini Bani Adi ini Umar bin Khattab, ada Bani Taim, Abu Bakar Siddiq, ada Bani Zuhra, ada Bani Umayyah, ada Bani Asad. Harusnya Quraisynya berada di kelompok yang sama, bukan hanya di satu kelompok itu saja, sehingga yang lain-lainnya ini bagaimana nih? Nggak masuk Quraisy nih akhirnya. Dan juga Bani Abbas yang merupakan keturunan dari Bani Hashim itu tidak di bawah JL859 atau JY12869, bahkan sama sekali tidak berada di bawah haplogrup mitos Ibrahimi, yaitu JFGC 8712, JY6074 nih. Saya beri contoh nih. Memang Sugeng kalau nggak dikasih pelajaran nggak kapok nih orang nih. Ini Bani Abbas nih. Ini Project Group Abbasi. Ini mereka coba lihat nih. Ada yang L, ada yang H, ada yang JZS 10112, JY 99099, ada yang E, ada yang G, ada yang A, bahkan ada yang R. Nah, gimana itu penjelasannya nih? Ini mereka ini pakai yang paket lengkap nih rata-rata nih. Ini yang paket lengkap nih, ada yang nih E. Kita lihat nih yang E. Nah, ini paket lengkap nih E semua nih. Ini juga nih haplogrupnya E. Nah,
lokusnya penuh nih. Lagi, mereka semua rata-rata tidak di bawah haplogrup JFGC 8712, tidak di bawah haplogrup Ibrahimi. Masa Bani Abbas bukan keturunan Nabi Ibrahim? Dan lebih spesifik lagi, mereka juga tidak di bawah JL859. Masa mereka bukan suku Quraisy? Padahal ini Bani Hashim. Atau juga di JY12869, mereka juga nggak ada di situ. Mana itu, Kang? Nah, dengan melihat fakta-fakta yang tadi saya sampaikan, memang terbukti bahwa DNA ancestry ini ternyata banyak kontradiksi dan rancu, ya, terutama untuk mendeteksi leluhur yang lebih dari 700 tahun. Nah, kenyataannya begitu. Karena bagaimanapun juga ini kan cuma kira-kira, perkiraan. Ya, namanya perkiraan. Dan semua teori haplogrup Nabi Ibrahim itu, baik yang J, G, atau E, itu cuma mitos. Karena tidak pernah ada studi ilmiah sama sekali mengenai hal ini. Di samping itu juga tidak dilandasi bukti arkeologi dan data ilmiah sama sekali. Nggak ada. Nanti begitu. Itu kesimpulannya. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup jelas. Semoga bermanfaat.